Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawelia Putri Rangputi, NIM saya 070121222218. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah program Finite State Automata atau FSA, eh, ataupun dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan automata hingga berbasis state. Nah, program ini bisa digunakan untuk mengecek apakah sebuah string atau rangkaian simbol diterima oleh sebuah mesin berdasarkan aturan transisi state yang udah ditentukan. Nah, jadi di sini saya sudah membuat codingnya ataupun source code-nya. Eh, Kemudian saya akan memecah kode ini baris per baris untuk menjelaskan apa fungsinya. Dan kemudian kita akan bisa melihat bagaimana mesin ini bisa memproses beberapa contoh string. Yang pertama itu ada kelas finite state automata. Nah, jadi kelas-kelas finite state automata ini mendefinisikan sebuah kelas yang bernama finite state automata. Kelas ini adalah cetak biru untuk menciptakan mesin FSA, yang nantinya kita akan menggunakan kelas ini untuk mendefinisikan state, transisi antar state, dan menentukan state akhir. Kemudian ada eh, dev underscore underscore init underscore underscore self. Nah, jadi fungsi tersebut merupakan bagian untuk menginisialisasi FSA. Nah, eh, metode init itu merupakan sebuah metode yang akan dipanggil ketika kita membuat objek dari kelas finite state automata. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan di dalam coding ini ataupun baris ini? Yang pertama ada self titik transition sama dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, jadi ini merupakan tempat di mana kita menyimpan semua transisi antar state. Transisi ini nanti akan diatur dalam bentuk dictionary ataupun kamus yang menghubungkan satu state dengan state lainnya berdasarkan simbol yang dibaca. Kemudian ada self titik final underscore state sama dengan set tutup kurung buka kurung. Nah, jadi ini merupakan tempat untuk menyimpan state akhir. Jika mesin FSA kita berhenti di salah satu state yang ada di sini, berarti sering diterima oleh mesin. Jangan habisin dulu. Hmm. Kemudian di sini ada fungsi def add underscore transition, buka kurung self underscore state symbol next state, tutup kurung titik dua. Nah, jadi ini merupakan eh, fungsi yang digunakan untuk menambahkan transisi antar state. Nah, misalnya, kalau mesin FSA sedang berada di state 0 dan membaca simbol N, dia akan berpindah ke state 1. Setiap kali kita ingin menambahkan aturan perpindahan seperti itu, kita gunakan fungsi ini. Nah, jadi fungsi ini akan mengecek nih apakah state awal sudah ada dalam kamus transisi. Kalau misalnya belum ada, kita buat kamus baru untuk state itu. Lalu kita tambahkan transisi ke state tujuan berdasarkan simbol yang dibaca. Kemudian ada dev add underscore final underscore state buka kurung self koma state tutup kurung titik dua. Nah, jadi fungsi ini merupakan eh, suatu metode untuk menandai state akhir. State akhir ini sangat penting karena hanya jika mesin berhenti di state akhir setelah membaca seluruh string, mesin FSA akan menerima string tersebut. Jadi di sini kita menggunakan metode add underscore final underscore state untuk menambahkan state tertentu ke dalam state akhir. Kemudian ada def execute ataupun eksekusi, buka kurung self, koma, input underscore string, tutup kurung, titik dua. Jadi ini merupakan fungsi ataupun metode yang paling penting yaitu eksekusi. Metode ini akan mengeksekusi mesin FSA berdasarkan input string yang kita masukkan. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Yang pertama itu ada current underscore set sama dengan 0. Nah, jadi current underscore set ini merupakan mesin yang akan selalu memulai state-nya dari 0. Kemudian, for symbol in input underscore string.
Jadi ini untuk setiap simbol dalam string yang dimasukkan, kita cek nih apakah ada transisi yang sesuai dari state ini untuk simbol tersebut. Kemudian if symbol in self titik transition eh, buka kurung current underscore state tutup kurung titik dua. Nah, jadi ini merupakan jika misalnya ada transisi, kita pindah ke state berikutnya. Kemudian read else return false. Jika misalnya tidak ada transisi yang cocok, input ditolak. Return current underscore state in self titik final state. Nah, ini merupakan seperti yang sudah tertulis. Jika misalnya tidak ada transisi, kita segera menghentikan mesin dan mengembalikan nilai false yang artinya string tersebut ditolak. Jika semua simbol sudah dibaca, kita cek apakah state terakhir tempat kita berada adalah state akhir. Kalau misalnya iya, string diterima. Kalau misalnya tidak, maka string ditolak. Kemudian, itu ada membuat objek FSA. FSA sama dengan finite state automata. Buka kurung, tutup kurung. Nah, jadi sekarang kita akan membuat objek dari kelas finite state automata. Ini berarti kita membuat mesin FSA yang menerima transisi dan state akhir. Kemudian ada menambahkan transisi berdasarkan gambar. Itu ada FSA titik underscore transition buka kurung 0, tanda kutip 1N, 1. Nah, jadi eh, ini maksudnya kita menambahkan semua transisi antar state berdasarkan diagram mesin permen yang kita miliki nih. Kemudian kita definisikan bagaimana mesin berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan simbol yang sudah dibaca. Misalnya, jika mesin berada di state 0 dan membaca simbol N, dan membaca simbol N, dia akan pindah ke state 1. Dan begitu seterusnya untuk setiap kombinasi state dan simbol. Kemudian FSA titik add underscore final underscore state buka kurung 6. Yaitu seperti yang sudah tertulis, menambahkan state akhir berdasarkan gambar. Misalnya state 6 adalah state akhir. Nah, jadi di sini kita menandai state 6 tersebut sebagai state akhir, yang artinya jika mesin berhenti di state 6 setelah membaca seluruh simbol dalam string, maka string tersebut diterima. Kemudian di bagian ini input underscore string qn ndd nnd daftar string input. Nah, jadi ini merupakan input string yang akan diterima nanti, dan ini adalah daftar string inputnya, yaitu qn ddd dan nnd. Nah, kemudian ada kode menjalankan FSA satu setiap input string, yaitu for input underscore string in input underscore string titik 2. Nah, jadi ini maksudnya kita akan menjalankan mesin FSA untuk setiap string yang kita masukkan. Jika string diterima, kita akan menampilkan pesan. Maksudnya program akan menampilkan pesan bahwa string diterima oleh otomata. Kalau misalnya ditolak, program akan menampilkan bahwa string tolak. Jadi di sini saya akan menguji QN, DDD, dan ND. Ada QN, DDD, dan ND ini adalah merupakan 3 string yang akan dibaca oleh mesin FSA ataupun daftar string inputnya. Baiklah, kita akan menguji string tersebut dan hasilnya adalah input QN diterima oleh otomata dan input DDD diterima oleh otomata dan input NND diterima oleh otomata. Nah, baiklah. Sesudah saya menguji, di sini saya akan menjelaskan nih mengapa input-input tersebut diterima oleh otomata. Yang pertama ada string QN. String QN diterima oleh otomata karena dimulai dari state 0. Jadi, itu program akan membaca simbol Q dan pindah ke state ketiga. Lalu membaca N, pindah ke state yang ke-6. Karena mesin berakhir di state 6 yang merupakan state akhir, maka string diterima. Kemudian, string DDD. Mengapa string DDD diterima oleh otomata? Karena string tersebut dimulai dari state 0, membaca simbol D, kemudian pindah ke state 2, dan
lalu pindah ke state 4, kemudian pindah ke state 6, dan mesin berakhir di state yang akhir, yaitu state 6, maka string diterima. Kemudian, mengapa string NND diterima? Karena yang pertama dimulai dari 0, membaca simbol N, kemudian pindah ke state yang pertama, lalu pindah ke state keempat, lalu pindah ke state yang keenam. Lagi-lagi, karena mesin membaca state yang keenam dan berada di state yang paling akhir, maka string tersebut diterima. Baiklah, sekian dari saya untuk program FSA mesin permen.